Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Juni 2023 bersama Novi Yanti dari Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Fresh Juice, kembali bersama saya Novi Yanti dari Bandung. Hari ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Fresh Juice, Anda pasti pernah mendengar istilah rayuan gombal. Kalau seorang pria bilang, "Aku akan mendaki gunung, menyeberangi lautan demi cintaku padamu." Langsung kita bilang, gombal, itu cuma di mulut saja. Buktikan dulu dong cintamu, jangan cuma ngomong saja. Ternyata seorang ahli teolog pernah berpendapat bahwa banyak orang Kristiani yang cintanya kepada Tuhan itu seperti rayuan gombal, cinta gombal, hanya di mulut saja. Kita terbiasa untuk mengasihi Tuhan dengan mulut kita. Kita menyanyikan lagu-lagu pujian, kita menyembah Tuhan, kita mendaraskan doa-doa kepada Tuhan dengan mulut kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi Tuhan dengan segenap keberadaan kita atau cuma di mulut saja? Di dalam perikop hari ini, seorang ahli Taurat bertanya kepada Yesus, "Perintah apakah yang paling utama?" Dan Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Ternyata mengasihi Tuhan tidak cukup dengan mulut saja, tetapi segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi, dan kekuatan kita harus kita gunakan untuk mengasihi Tuhan. Artinya, kita mengasihi Tuhan dengan seluruh hidup kita. Hidup kita
menjadi persembahan bagi Tuhan, seperti korban bakaran dan korban sembelihan. Tahukah Anda bahwa saat umat Israel mempersembahkan korban bakaran, seluruh hewan kurban itu dibakar di hadapan Tuhan. Kalau korban sembelihan itu beda. Hewannya disembelih, lalu ada bagian yang boleh dimakan imam, ada bagian yang boleh dimakan oleh yang memberi persembahan. Tetapi korban bakaran artinya seluruhnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak ada sisa yang dibawa pulang untuk dimakan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Seluruh diri kita, seluruh hidup kita, harusnya semuanya kita persembahkan untuk mengasihi Tuhan. Dan bukan cuma itu, ada perintah lainnya, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata kedua hukum ini saling berhubungan. Walaupun ahli Taurat itu bertanya hukum mana yang terutama, Yesus tidak bilang, oh ini hukum yang terutama hanya satu. Tidak. Tetapi dua hukum ini bertautan erat. Karena kalau kita mengasihi Allah dengan segenap hidup kita, segenap keberadaan kita, pasti kita juga akan mengasihi sesama kita. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes, jika seseorang tidak mengasihi saudaranya, maka ia tidak mengasihi Allah. Itulah bukti cinta kita kepada Allah. Saat kita mengasihi sesama yang bisa kita lihat, yang kita jumpai setiap hari, maka itulah bukti bahwa cinta kita kepada Allah bukan cuma rayuan gombal di mulut saja, tetapi kita buktikan dengan kasih kita kepada sesama. Inilah hukum yang terutama, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sobat Fresh Juice, yang menarik dari perikop hari ini adalah bahwa ahli Taurat itu tidak menentang jawaban Yesus. Kalau kita membaca kisah Injil lainnya, seringkali Yesus berdebat dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Saat Yesus mengajar sesuatu, mereka menentang ajaran Yesus. Saat Yesus melakukan sesuatu, mereka protes dan menentang. Tetapi kali ini ahli Taurat itu setuju dengan jawaban Yesus. Dia katakan, tepat sekali guru, benar katamu itu. Wah, ini aneh. Ternyata ahli Taurat dan orang Farisi pun setuju bahwa yang terutama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia. Dan saya yakin kita semua juga akan setuju bahwa mengasihi Allah dan mengasihi manusia itulah yang terutama. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita sudah melakukannya? Seringkali kita punya standar kasih yang berbeda-beda. Dan itulah yang menjadi perdebatan antara ahli Taurat dan Yesus. Seringkali mereka hanya menghafal hukum Taurat. Di mulut mereka mengucapkan hukum Taurat itu, tetapi secara perbuatan mereka tidak melakukannya. Mereka membebani orang-orang lain dengan hukum-hukum yang berat itu. Tidak ada kasih yang mendasari perbuatan mereka. Ini yang selalu Yesus komplain, ya, Yesus keluhkan dari para ahli Taurat dan orang Farisi itu. Sobat Fresh Juice,
hari ini mari kita juga merenungkan, kita berefleksi sejauh mana saya sudah mengasihi Allah dan sesama manusia. Apakah saya mengasihi Allah hanya di mulut saja? Ataukah saya sudah mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita, serta mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri? Marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Engkaulah Allah kami yang esa. Jadilah Tuhan dan Raja di hidup kami. Biarlah kami mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami. Dan biarlah kasih kami kepadamu itu memampukan kami untuk mengasihi sesama kami. Kami mengasihimu Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 8 Juni 2023. Terima kasih kepada Novi Yanti untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.